Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, perkara rezeki merupakan hal yang dihadapi oleh setiap makhluk, bukan hanya manusia, tak terkecuali hewan dan tumbuhan. Namun di samping berusaha, ada amalan khusus, yakni tasbih malaikat yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat. Dengan mengamalkan tasbih malaikat, insya Allah rezeki Anda berubah dalam waktu singkat. Mulai besok pagi, kalian bisa mencoba amalan tasbih malaikat dibaca 100 kali. Nabi Muhammad ini supermarket yang paling lengkap. Bila ada masalah, ikuti tuntunan Rasulullah. Ada solusinya dengan terus berdoa dan berusaha, serta perbanyak amalan. Apa solusi Nabi Muhammad SAW? Kasus yang sama, sahabat datang, lalu berkata begini, "Ya Rasulullah, saya udah kerja, naik jatuh lagi, jatuh bangun. Sekarang udah mentok ya Rasulullah, udah nyerah saya, udah abis-abisan, solusinya apa?" Nabi Muhammad SAW balik bertanya, "Lah selama ini apa kamu tidak mengamalkan doa dan tasbihnya malaikat? Yang berkat tasbih malaikat tersebut, seluruh makhluk Allah dikasih rezeki. Jadi kucing dapat rezeki, burung pipit dapat rezeki, ayam dapat rezeki, kambing dapat rezeki. Itu berkat zikirnya para malaikat. Malaikat zikir, rezekinya dicairkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kamu enggak ngamalkan itu?" tanya Rasulullah. Rupanya sahabat yang satu ini luput amalan itu. Sahabat yang lain enggak ngalami yang seperti itu, kesulitan rezeki. Ternyata betul, ada amalan Nabi yang luput dari beliau sahabat. Lalu sahabat nanya ke Rasulullah, "Apa Rasulullah? Saya belum tahu." Ujar Rasulullah ke sahabat, "Kamu kalau habis azan subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat, sebelum sholat subuh dilaksanakan, maka bacalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Al-Kisah di atas sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Dunia ini telah berpaling dariku dan yang telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit." Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk yang dengan itu mereka mendapat limpahan rezeki?" Lelaki itu bertanya, "Doa apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu sholatmu. Dengan itu, dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu, dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat, dan untukmu pahalanya. Perbanyaklah zikir membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim." Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim artinya, Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha agung. Zikir dengan menggunakan lafal Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim merupakan salah satu kalimat yang banyak dianjurkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, antara lain sebagai berikut. 1. Rasulullah SAW bersabda, "Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha agung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya sebaik-baik ucapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat Subhanallah wa bihamdi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. 3. Diriwayatkan dari Abi Dzar, Rasulullah pernah ditanya, perkataan apa yang paling utama? Beliau menjawab, yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat dan hamba-hambanya, yaitu Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala puji baginya. Hadis riwayat Muslim. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. 5. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, ucapkanlah Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Barang siapa mengucapkannya 1 kali, maka tertulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa mengucapkannya 10 kali, maka tertulis baginya 100 kebaikan. Barang siapa mengucapkannya 100 kali, maka tertulis baginya 1000 kebaikan. Barang siapa menambahnya, maka Allah pun akan menambahnya. Dan barang siapa memohon ampun, niscaya Allah akan mengampuninya. 6. Dalam kitab Syahrul Wasiyah diterangkan sebuah hadis mengenai keutamaan zikir Subhanallah wa bihamdi. Dikatakan bahwa kalimat Subhanallah wa bihamdi adalah kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan kalimat yang paling utama dari kalimat-kalimat lainnya. Barang siapa mengucapkannya, maka akan tertulis baginya kebaikan yang banyak dan Allah akan menghapus dosa orang yang mengucapkannya, walau dosa orang tersebut lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. 7. Dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan bahwa ketika menjelang ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memanggil putrinya dan berkata, aku perintahkan engkau agar selalu mengucapkan Subhanallah wa bihamdi, karena kalimat tersebut merupakan doa seluruh makhluk, dan dengan kalimat itulah semua makhluk mendapat limpahan rejeki. 8. Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, yang telah dipilih Allah untuk para malaikatnya, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Demikian amalan tasbih malaikat mempermudah pembuka pintu rejeki yang dibaca 100 kali sebelum subuh. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.